aina 'anil nadhari ila makari wal lisana 'anin nutqi bima la yu'nik. Dan dianjurkan juga bagi orang yang berpuasa agar menjaga lisan ucapannya dari perkataan yang tidak bermanfaat. Nih, ini adalah etika adab orang yang berpuasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi puasa yang hakiki, puasa yang sebenarnya, puasa yang bisa mempuasakan, menahan lisan kita dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang tidak sopan, dari ucapan yang tidak layak dikatakan, dari ucapan yang bisa menyakiti orang lain, dari ucapan yang bohong, dari ucapan yang dusta, dari ucapan yang membicarakan kejelekan orang lain. Puasakan juga lisan kita dari perkara-perkara yang haram, dari ucapan-ucapan yang haram. Jangan sampai kita berpuasa tetapi lisan kita masih berkata kotor. Jangan sampai kita berpuasa tetapi lisan kita, ucapan kita sering menceritakan kejelekan orang lain. Jangan sampai kita berpuasa tetapi lisan kita gunakan untuk menghina dan mencaci orang lain. Waliyatubillah. Ya. Wal lisana 'anil nutqi bima la yu'nika. Kemudian wal uduna 'anil istima'i bi ila ma harramahullahu ta'ala. Dan begitu juga dari etikanya orang yang berpuasa, menjadikan puasa supaya hakiki, yaitu hendaknya orang yang berpuasa harus bisa menjaga pendengarannya, telinganya dari pendengaran sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga telinga dari pendengaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jadikanlah puasa kita menjadi puasa yang hakiki, puasa zahir dan batin, ya. Di samping kita menahan lapar dan haus, menahan dari sesuatu yang akan membatalkan puasa, begitu juga kita harus tahan semua anggota badan atau kita tahan telinga kita dari pendengaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari pendengaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mendengarkan yang diucapkannya haram. Apabila ada orang yang sedang berucap haram, kita dengarkan sama haram. Contohnya ada orang yang membicarakan kejelekan orang lain. Menggibah orang hukumnya apa? Haram. Haram diucapkan, begitu juga didengarkan haram. Ya. Jadi jangankan membicarakan kejelekan orang lain, ente mendengarkan orang yang sedang membicarakan kejelekan orang lain, itu juga haram hukumnya. Dan harus dijauhi ketika dan apalagi ente sedang melaksanakan ibadah puasa. Jangan merugikan diri ente, jangan merugikan diri kita semua dengan menahan seharian. Lapar kita tahan, haus kita tahan, tetapi giliran ada orang yang sedang membicarakan kejelekan orang lain, kita dengarkan. Kurang diregepkeun, bahkan sama kita ditambah-tambahin. Lebar dong puasanya, cuman mendapatkan lapar dan haus. Begitu juga orang yang puasa tetapi ucapannya tidak bisa dijaga, lisannya membicarakan kejelekan orang lain, percuma. Puasanya cuma hanya sekedar menjatuhkan kewajiban, tetapi nol pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat apa puasa tetapi tidak mendapatkan pahala? Tidak akan ngaruh puasanya itu di dalam perkembangan iman dan takwanya. Makanya berapa banyak orang yang keluar dari bulan Ramadan balik lagi keadaannya, tingkah lakunya balik lagi, akhlaknya tidak bertambah, takwanya tidak bertambah, keimanannya tidak bertambah. Karena kenapa? Karena di saat dia menjalankan puasanya, tidak menjaga puasanya itu dari sesuatu yang akan membatalkan pahala puasanya. Lebih fokus memperhatikan pembatalan puasa secara zahir saja. Gak makan, gak minum, dan melakukan hubungan suami istri atau melakukan pembatalan puasa, itu yang diperhatikan. Tetapi tidak pernah memperhatikan pembatalan yang akan membatalkan pahalanya puasa. Ya, jadi cuman dapat capek, cuman dapat lapar, haus, dan dahaga saja, tetapi pahala nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara etika berpuasa, kita harus menjaga telinga kita dari pendengaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sama Imam Ghazali disebutkan fa innal mustami'a syarikun lil qail, karena orang yang mendengarkan sama saja bagi orang yang mengucapkan. Ya. Fa innal mustami', karena yang mendengarkan, syarikun sama dosanya, lil qail bagi orang yang mengatakannya. Makanya apabila ada orang yang mengatakan kotor, mengatakan haram, kita jangan dengarkan.
Karena mendengarkan ucapan yang kotor, mendengarkan ucapan yang haram sama saja dosanya, ya. Wa huwa ahadul mughtabai, dan dialah salah satu di antara orang yang menggibah. Jadi gibah itu menggibah, membicarakan kejelekan orang lain itu tidak harus menceritakan, tidak harus mengeluarkan kalimat, tidak harus berbicara. Cukup dengan mendengarkan saja itu sudah dianggap ghibah, ya. Orang yang sedang membicarakan kejelekan orang lain kita dengarkan, sama saja ghibah, kita ghibah. Jadi jangan sampai, ya, kita jaga puasa kita dari pekerjaan ghibah, dari ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.